ya Arhamar Rahimin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sadaqallahu alaihi. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita bertemu di dalam kajian tentang keislaman. Jadi pagi ini saya diberikan untuk berbicara tentang dunia tasawuf. Ada tiga hal yang menjadi kewajiban individual. Karena berdasarkan hadis Nabi, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil ihsan, fa akhbirni anil Islam. Jadi ketika berbicara dalam Islam adalah bicara pada tiga pokok masalah. Itu wajib secara individual. Adapun yang lain untuk mendukung perkembangan itu namanya fardhu kifayah. Jadi cabangnya cukup banyak. Sebelum saya lanjutkan penghormatan saya kepada tokoh umum, Pak Keshi, tokoh agama, para guru besar, ini Pak Zulfikar juga hadir, ada Tokoh Yusuf, ya, Pak Mawardi dan lain, ada Tokoh Bukhari, ya, sahabat kami. Baik, jadi ini tidaklah mengajari, tapi paling tidak kita mengingatkan bahwa dalam ayat Al-Quran 6.236 ayat Al-Quran itu berbicara dari seluruh dimensi. Jadi Al-Quran itu tidak hanya berbicara saja pada persoalan ibadat yang dipahami adalah ibadat mahdoh. Jadi ibadat itu ada ibadat mahdoh, ada ibadat ghairu mahdoh. Kalau ibadat mahdoh itu berbicara salat, zakat, haji, ya kan? Puasa. Bagaimana dengan ibadat ghairu mahdoh? Bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara perkembangan, bicara perang, bicara politik, ya kan? Nah, inilah yang kurang kita pahami sehingga kita kalah di dalam dunia hari ini. Sebelum kita masuk, pertama kita ingat ada 4 hal yang termahal di dunia. Kalau kita menguasai 4 hal ini bisa menguasai dunia. Sebaliknya, ketika kita lemah pada 4 hal, kita akan lemah mulai keluarga sampai tingkat internasional. Apa itu 4 hal? Pertama, ilmu. Ilmu itu mahal. Maka ayat Al-Quran dari 6.236 ayat Al-Quran, 1.000 lebih ayat berbicara tentang pendidikan. Kan ilmu. Kenapa Amerika hari ini bisa hebat? Menguasai ilmu. Cina, ilmu. India, ilmu. Jerman, ilmu. Bisa menguasai dunia. Keluarga juga demikian. Sebuah keluarga bisa hebat dan mulai dengan ilmu. Bahkan keluarganya ijak ber, ijak tekula, kan? S1, S2, S3, tu pakai tempur. Kan hebat keluarganya. Tapi ketika kita nyawahan, pribadi ketinggalan. Baru ada pegangnya, nah istilahnya asal-asal, belum tamam. Islam tidak melihat itu, yang dilihat adalah substansi pengetahuannya. Jika itu benar, dia tidak dilihat personality. Itulah pengarah dalam dunia tasawuf. Bagaimana nanti etika dalam sikapi perkara ini. Kedua yang termahal di dunia adalah ekonomi. Satu keluarga tidak menguasai ekonomi, kita tidak bisa bergerak. Karena ekonomi sarana, wasail, al-wasailul lumul makasin. Untuk menuju sesuatu adalah ekonomi. Orang menikah berlepek, orang melahirkan berlepek, orang mati berlepek, dan wudu berlepek, salat berlepek. Nah, kita kait besar ibadat mahal dengan ibadat ghairu mahal. Wa aqimus salat kata Allah. Dirikanlah salat.
Padahal Allah berulang kalimat salat dalam Al-Quran 89 kali tentang salat, 88 kali tentang zakat, bicara ekonomi. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan salat, yang berkaitan dengan salat apa? Ada syarat, ada masyru', syarat suci daripada hadas besar, hadas kecil di antaranya. Kibat cara bersuci pakai iya, pertanyaan pada iya. Oh, tak kuhmon berlempeh, lo biji, kuhmon berletimah. Oke, orang ada kuhmon, tak pesan PDAM, bayar rekening, bayar meteran, benci. Niat iya ditambah lakamba, berlebih pak, berlesanitasi, benci. Pada nak berlebih. Maka juga kadang orang ni ikut mendapat dunia. Ketika nyawa yang muncul di dalam dunia, bimbing. Para pikir, para bicara sedikit, di sini ada yang mundur. Hingga orang kafir dia. Cuman beda kafir. Dalam ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis adalah ada pada makasih, pada tujuan itu. Islam ekonomi bukan tujuan, beda dengan kafir. Kafir ekonomi tujuan, kita ekonomi adalah sarana untuk mendukung bisa ibadah. Perkara kedua tadi adalah ekonomi itu penting. Tabla bajai, benci. Syarat salat adalah menutup orang. Gempur atau orang dengan pakaian. Pandai pakaian dan tabla. Gempur tabla dengan pek. Ada mungkin ada pek. Tak pegang rumah, nyakit dari mana? Tak pegang rezeki, tak pegang melata. Pek. Kuasai ekonomi ini. Ketika yang termahal di dunia adalah informasi dan teknologi. Informasi itu mahal. Lagi yang masih dalam kerja intelijen. Yang intelijen untuk mencari satu berita kadang-kadang habis 2 miliaran untuk mencari satu berita. A1, A7, A8 dan selanjutnya. Akurat enggak berita ini? Kalau di dunia akademik itulah penelitian. Hajat yang panah, hajat asumsi, hukum itu harus pasti. Kan di mana hukum ada kepastian, ada kejelasan, ada ketegasan. Sesuatu untuk pasti tentu hanya cek panah, hanya asumsi. Dia butuh penelitian untuk memberikan kejawaban kebenaran berita. Makanya orang-orang falsafah, kebenaran falsafah cuma 2. Pertama, kebenaran falsafah ada pernyataan. Misal, orang kepegang iu meja dan 5 air mineral. Itu pernyataan. Pertanyaan kedua, benarkah 5 atau bukan? Butuh penelitian. Ya ulah. Dipegang 5 betul. Berarti pernyataan itu benar. Bandangi dipegang 5 pernyataannya berarti salah. Berarti pernyataan itu salah. Informasi dan teknologi itu menjadi benar, menjadi mahal ketika jawabannya benar. Di situ butuh strategi, butuh cara, butuh ilmu juga. Tidak mungkin dia lahir serta-merta. Itulah dalam agama, dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 6 disebut tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu satu berita, jangan anda telan dulu. Baik dia tahu, dia cek-cek. Fatabayyanu. Perintah dia tahu tak? Dia pegang, kepui pegang. Oh boleh. Kepui pegang, untuk kepui pegang, pacar dia pegang. Dan sering dengar dalam fitnah. Watiganya kalau dia kecil ketika tempoh, yang ceritanya pun ada juga. Wati karab kecil kajada kecilnya kayu. Kebiasaan pejabat. Wati kaji gubernur, kaji bupati, wali kota, kaji rektor, macam itu. Ada ini betul.
Tak ada tubuh berikut. Ai pegang jaman ti mulai dia awak jual orang naga juga. Ya, kadru kan. Kepui buku yang beritayakan tubuh berikut. Seperti ada tujuan kan. Jadi mari kita bertabayyan. Kenapa teknologi itu benar? Mahal, karena teknologi mempersingkat dunia. Dari dunia yang besar menjadi kecil, globalization. Bulan, global kan bulan. Waktu bulan hanya bertahan itu lagi. Nah, kita lihat. Orangnya udah pakai HP tingkat Android. Cucu lahir di Arab Saudi. Dan tu video call dulu. Orang tidak mau kan? Ya kan? Kalau anak apa lagi ya? Dia tunggu tujuh suami, dia isteri. Itu kan teknologi yang membuat dunia ini singkat. Kembali ke dunia perang. Bulan yang lalu ketika Iran menggunakan rodal balistiknya menyerang Israel, jarak antara Iran dengan Israel 2.700 km. Dia berada pada posisi 2.000 km. Rodal Iran menekan rodal balistiknya on tidak sampai waktu 1 jam tembus Tel Aviv. Apa yang digunakan? Teknologi. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, nanti boleh dibaca dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kekuatan, itulah teknologi. Jadi yang mana dia nak teknologi itu wala apa? Bagaimana? Nyok orang yang kita yang mundur baik pula. Baginya abdulnya. Baik kuliah bak listrik-an, rumahnya abdulnya. Padahal listrik itu misalnya listrik kebantatan dan seterusnya. Nah, inilah sebuah contoh perbandingan untuk mudah kita memahami agama berikutnya. Yang keempat, karena kita bicara 4 hal yang termahal di dunia, adalah konsep ittihadiyah wal ijtimaiyah. Betapa pun Indonesia mahal karena tak pun dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, bersatu. Aceh hebat masa sultan karena bersatu. Ada ulama, ada umara, ada awliya, ada fuqara bersatu. Kita Belanda, itu memperang. Bantu pegang ulama jihad. Bantu itu bersatu. Aduh Belanda. Radanglah sang berjawab qul ja'al haqq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Gemetar Belanda. Saya beritahu. Orangnya hati dah bacanya. Anak soyo ni. Itulah bersatu kampung bersatu. Keluarga bersatu. Menyalindo kena. Kajak di pula. Kelihau reda, ni kayak pun. Anak bingung kan? Anak saling mendukung. Bingung ni hal dia. Rujak pula bolong yang pun. Jadi bingung dia. Tidak ada saling mendukung dalam dunia pendidikan, anak juga menjadi korban. Tapi dia bersatu ni, jiwa kata ni, lun mak lun jatuh pula. Kajian buku baca, overlay. Ikulah ni, malu yang pun macam dia ketuk ilmu tengok kamera ini. Kajian ni, buku baca duit kan. Semangat. Sehingga motivasi anak itu muncul. Ya apa itu? Kembali kepada 4 hal tadi yang menjadi ingatan kita. 4 hal ini juga harus dapat dipahami dengan 4 hal fungsi ilmu. Fungsi ilmu apa? Pertama, tabayyun. Tadi kan jawaban Al-Quran dulu ada. Sebuah ilmu baru disebut ilmiah, baru disebut ilmu sebagai ilmu jika ada fungsi pertama tabayyun. Harus mampu dijelaskan.
Menyahana kita jalankan lagi berita. Yang namanya berita bisa ya bisa tidak. Definisi berita dalam ilmu logika, kalau orang belajar ilmu mantek, bahtamala tilqalil dzakiri jaran bainahuma qadiyatan wal khabara. Berita itu 50-50. 50-nya 50 kah? Untuk menyatakannya gimana? Tabayun dulu. Untuk mengatakan tabayun dulu. Oh nyokor yang baju yang dia pegang mana? Hai cupo yang dia pegang baru sana. Terhindar dari fitnah. Ya kan? Kedua, fungsi ilmu adalah klasifikasi, melahirkan klasifikasi. Nyompu masalah. Nyom masalah benarnya beda dengan metode bicara tafsir. Metode tafsir bicara beda dengan fikih, fikih beda dengan tasawuf, tasawuf beda dengan tauhid atau mutakalimin. Di dalam dunia ilmiah beda metodologi, beda hasil. Tanya nak pegang kue, berkue makna pegang kue. Beda bahan kue gegara. Tepung macam beda, tepung kanji, tepung gandum, tepung lebih. Yang pun ada pegang timpan, tepung dulu. Udah tepung dulu. Tepung gandum. Nah, orang nak tepung, katanya kau hai tepung lebih ke tepung kanji. Orang tepung kanji, kedua tepung kanji, tak pegang timpan, tengok kanji kelim. Pakai dalam tepung. Itulah klasifikasi. Fungsi ilmu ketiga adalah sistemik, tersistem. Sesuatu yang tersistem tidak boleh beradu. Maka sifat dia, sifat aku, sifat kamu ini beradu ini. Mumpah kau bergenggung. Yang kejadian agama lebih ria kamu aku. Padukna ni baria dan kamu inan hancur binasa. Hanya dia pun itu benar. Pakai beradu kau, mumpah kau bergenggung. Rusak pada pribadi, maka agama melarangnya. Nah, sistemik ini hanya beradu. Kadang siapa rumah itu disebut sistemik jika tersusun atap duduknya di atas. Mai atap duduk di samping apa? Pada duduk saya di samping, hubung dengan ada bukti. Kaya tablo bidang si, damai kenal. Matang lah mudah. Kajian ke balok, kajian ke limang tiplu. Matang lah mudah. Nak ke rumah? Mana? Karena kalau dah tersistem dia. Pak ikut jendela, Pak ikut fondasi. Sistem itulah ilmu, fungsi ilmu. Yang terakhir, fungsi ilmu adalah sintesis, antitesis, atau masalah natulusi. Tapi tak ilmu kena ya tulusi. Ya semakin jarang semakin kita menambah masalah. Berarti ilmu dipertanyakan. Karena fungsi ilmu untuk mencari solusi. Awai konsultan ke gambar rumah boleh. Bahkan awai ada garansi. Ino rumah ada garansi. Maka konsultan katanya pada rumah. Ibarat kebutuhan rumah. Awai ada TV, ada perlesan ruang TV, ada perlesan ruang garansi. Urunya ada garansi. Letak ruang, letak gambar, letak garansi konsultan membuat perencanaan. Lihat di gambar di konsultan ada yang bakal jadi mana? Nyo garansi rumah, gudang rumah itu aja, gudang mata itu, kata dia. Nyaw bina na bukan abih daya bina tiba oman nur nantipe nyaw na abih rumah 5 miliar pada jauh induk yang napek 500 juta yang abih gah iman teman ubah apa berayutkan dan seterusnya. Itulah solusi. Nah, kalau demikian mari kita masuk di dalam instrumen pengetahuan tadi.
Kalau hari ini kita berbicara dalam dunia tasawuf, objek tasawuf beda dengan fikih. Di hati mainnya. Punya fikih logika. Bahkan logika nahkumu bidahir. Fikih yang tu tasawuf ada. Ini jadi hasil ria doa hujjah hukuman wazab. Itu bicara tasawuf. Maka Imam Al-Ghazali berbicara di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dua sifat terbesar pada manusia harus benar-benar dia paham. Pertama sifat mahmudah, sifat terpuji, di dalamnya ada 10. Kedua sifat mazmumah, di dalamnya ada 10. Mulai dari dengki, hasud, riya, tumha, hubul mal, hujjah, riya, tagabu, berbicara di situ. Kenapa itu harus dibicarakan dalam disiplin ilmu? Karena itu membahayakan orang, membahayakan dirinya. Sesuatu yang berbahaya harus dihindari. Riya, dibilang bahaya. Fir'aun hancur karena riya, kabur. Iblis hancur karena riya, kabur kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Waktu Allah beri sujud ke Adam, wih kan iblis hai Adam ada kemarin, Adam wih dia sujud ke Adamnya. Lu kan hebat kan iblis. Apa yang terjadi? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ijab ya Allah, bid'ah iblis. Hangga dengan tabuh, menyebabkan keruhlah bid'ah. Itulah kemudian iblis berada pada posisi ini. Waktu iblis yang berada di posisi ini, jika tersintir, menyebabkan kali kucilkan, hanane di mencerai fikir ini iblis, yang dangon dalam neraka. Ilahnya Allah, ya Allah. Yang benar lebih ke kamu untuk dia kamu cekor maksudnya. Yang nakan kamu dalam surga. Maka dalam surga tahu, dalam neraka tahu. Wa laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh banyaknya dalam neraka itu kelompok jin dan kelompok manusia. Maka jin terus bergerak lewat sifat yang tercela tadi. Ujub, riya, dum'ah, kabur, kabur masuk ini. Mana bukti? Lihat. Ketika Al-Quran kita tinggalkan masuk sifat ini. Dalam surat Al-Tur ayat 36 di antaranya Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa di antara manusia yang tidak lagi berpegang kepada Al-Quran, Ar-Rahman maknanya Al-Quran, maka hidup mereka akan datanglah syaitan berkelompok-kelompok untuk mengadunya, untuk mengkoordinirnya, untuk mengapitnya, mengarahnya. Ime di syaitan. Timbullah riya, dekabu, hasud, tinggi, dum'ah, hujjah, hukuman. Mana hujjah cinta jabatan, menghalalkan berbagai cara. Urainya Indonesia hijau kajian cinta lagi. Jokowi 2 periode. Hebat belakangnya invisible hand, ada tangan-tangan para penjahat Taiwan Cina. Juga wajib. Ini ada pengaruh ini di dayo diajah kan haji, calon budai, calon kecil, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, pulus. Gaji tidak betul, padu aja itu. Mungkin bupati ada luar tu banyak. Lawan apa yang terjadi? Karena menganut demokrasi one man one vote, tidak boleh sama suara hitam. Di dalam politik DPR legislatif, ada suara badan Islam ini, suara partai. Tiribero, kita belum menang, apa nak? Lain didukung oleh suara partai, menang dia. Waktu menang karena dibentuk DPR, waktu itu menang harus tidak mau baik. Maka yang rohan juga ni, ibu gak ada program,
Ikaw mo melaksana pengajian. Bagi seperti kita mau benar. Yang hana nama yang legur itu. Mak proyek kan apa kan dia jopi. Rekanan kaji apa kaji apa tu? Kaji dulu. Mayana proyek setengah miliar 30% pada betul. Oh lah ya awak mati 30%. Itu contoh-contoh membuat negara tidak lagi sehat. Terjadilah seperti hari ini. Jabatan dia beli, masuklah syaitan. Ubuat syaitan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Wa innahum la yasuddu. Sadda yasuddu wa itu rapat-rapat. Sadda yasuddu. Itu dikunci. Hanane pintu kebajikan, madu diarah kepada kejahatan. Maka waktu dalam kubur bersedekah ikut setan dan kabukah yang terdekat lain kali. Tabda malam wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Muncul sifat anda yang kuat ibadat lain ngeduti geng kemudian. Tahu jauh, ya kan? Inilah sifat dalam dunia tasawuf, bicara hatinya. Maka di dalam dunia tasawuf selalu memperbaiki diri. Dia tidak banyak menyalahkan orang, membenarkan orang, diri dulu harus benar. Maka fakta nuraya punyanya manakala tasawuf ibu. Inilah persoalan di dalam kehidupan, mulai tingkat diri manusia. Ampusakum wa ahlikum nara telah hilang dalam dunia modern hari ini sehingga membuat dunia terjadilah seperti hari ini. Kembali kepada penyelamatan diri dalam Al-Quran sehingga ketika sifat ria dan kabur, angkuh, iri, dengki nanti bolehlah dibaca dalam kitab yang kemudian dalam kitab Sirajul Talibin itu bicara tentang sifat manusia. Apa bahayanya? Ayat dengan ayat ada kolerasi. Kalau orang belajar ulumul Quran itu namanya munasabah ayat. Munasabah surat, hubungan. Nah, kita tengok misalnya dalam surat ayat 124 untuk berhubungan dengan surat At-Tur ayat 36 tadi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang paling dari Al-Quran, hati memahami dengan perintah Allah, maka hidup dia gelisah, gundah. Ganyan kaya raya tapi susah, ganyan jabatan tapi memo, ganyan senang main pak langit tapi pak batin menderita, tapi rumah bertingkat, tadi pinggang bisa dilipat, dipadu berkilat-kilat, lupa oleh kamu nak. Bahkan di penyakit menang, iri, dengki, hasud, riak. Itulah tasawuf memberi solusi. Mungkin itu banyak yang bergerak riak, hebat kita. Cuma itu penanya dari Allah. Dijawab oleh ulama mutakallimin, gimana katanya yang sadar? Lihat dalam kitab Al-Juara. Menyuruhkan hidayahnya kitab Hamsatul Uqul. Fantur ila nafsika summal tawili lil alamil uyuwi summa suhli tajid bihi sun'an badi'an yaqami lakin bihi kama dalilul adami. Tinjau kata diri kata cukup mudah, tinjau langit, tinjau bumi ada Allah. Dan yang tu jalan baca mata kebiah majum ada pertanyaan lumnya tahu. Ini semua punya saya itu siapa? Kita ini milik Allah. Apa yang kita banggakan? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Semua milik Allah. Allahi milikihi, makhlukin nehe milikihi. Ya, jawab kamu kalau yang bangga.
kawin. Macam-macam. Oh. Kembali kepada persoalan tadi adalah sifat riya, aku, jemaah itu sifat yang bahaya. Maka takabur itu bisa membahayakan. Di dalam dunia apapun, dunia akademik juga demikian. Apakah kita yang hebat cara berguru dengan setan, cara setan dengan manusia? Itanya manusia kan dia tak teliti yang di setan ada di depan. Tahu itu? Yang per yang de setan yang lagi. Tahu itu? Dia minta berahaya katanya, bahaya setan yang dalam diri. Pasti yang hebat manusia iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadrihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Imanlah yang membedakan. Orang kafir dengan Islam juga bedanya iman. Maka di dalam konsep kehidupan, ketika beda agama, beda Tuhan. Beda agama, beda kitab suci. Beda agama, beda ritual. Apa itu ritual? Cara ibadahnya. Pertanyaan, bolehkah kita mengatakan semua agama sama? Dalam perspektif akidah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena beda agama, beda Tuhan. Masa sama? Beda agama, beda kitab suci. Masa sama? Beda agama, beda cara ibadah. Kita umat Islam menyembah Allah, Kristen menyembah Yesus, haleluya. Di Katolik dia ada konsep trinitasnya. Hindu Buddha ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, ada Trimurti. Kan beda. Ketika beda, kenapa sama? Maka tidak boleh dikatakan semua agama sama. Al-Quran memberi jawaban prinsip dalam agama laku dinukum oleh seperti beda. Inna dina indallahil Islam beda. Wa man yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Beda. Tidak boleh sama. Beda di dalam konsep bernegara, beda cara pandang. Negara pun mengatakan beda. Nah, kita buktikan. 4 pilar negara Republik Indonesia. Pertama, konstitusi Undang-Undang 45. Kedua, NKRI. 3, Pancasila. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mari kita lihat dalam konstitusi. Di dalam negara konstitusi pada pasal 29 ayat 2 berbicara keyakinan menurut agama masing-masing. Beda kan? Ketika ini beda, maka undang-undang perkawinan diatur. Nomor 1 tahun 74 tentang peraturan perkawinan. Umat Islam mau menikah bahwa dicatat Kristen di catatan sipil. Pekan hana kantor urusan agama Katolik. Pekan hana kantor urusan agama Protestan. Ini benar karena sama hak. Beda. Islam mengatur tapi dari asal kita. La nikaha illa biwalin syahidaini adilaini. Baru sah nikah benar ijab, benar kabul, benar wali, benar sirat. Itu diatur. Siapa yang menikahkan? Wali menyubirnya. Oh, ada wali menyubir. Ada wali nasab. Ada wali nasab. Wali aman. Ada wali aman. Wali hakim. Kristen hanya bawa ke gereja, masuk cincin, Yesus memberkati, selesai. Islam tidak. Diatur dalam negara konstitusi. Berbeda. Lahirlah implementasi action di dalam peraturan negara. Portabnya. Yang orang Islam ino dicatat. Orangnya ino. Daya ibadahnya baris dicapil. Orang Islam mereka menikah rumah dia karena rukun nikah lima. Ada rukun nikah cukup sah.
dicatat oleh UA. Di dalam peraturan perundang-undangan, UA-nya bukan urung menikah kok, urung mencatat urung menikah. Cingingnya dalam pegawai. Kue nanti buka informasinya, kue catatan nikah kan? Engkau urung menikah kok. Yang menikah kok ayah kandung kan? Cuma menolak urung Cina yang hilang daripada hadir. Kayak menolak bakal ke alah penikah dari orang kewakilan nikah yang penikah asal wali kan kau ke. Nah, agama beda. Nah, masuk ke Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Asal kata Tuhan. Masuk awalan ke akhiratan ketuhanan. Yang Tuhanan adalah ini. Maka dikritik ketuhanan. Ketika masuk pada Islam, dia memiliki konsep sendiri langsung didukung oleh siapa Tuhan Anda? Allah, la ilaha illallah, tiada yang ma'budiha illallah kecuali Allah. Itu diterjemah dalam bahasa falsafat ketuhanan yang Maha Esa karena berbicara dalam negara Republik Indonesia. You Katolik, siapa Tuhan? Dia memiliki konsep Trinitas, Allah Bapa, Ruh Kudus, Bunda Maria. Dia menganut Injil Yohanesnya. Pada mulanya adalah firman. Kemudian bersama-sama menjadi firman disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Apakah mereka punya dakwah? Ada. Buka dalam Injil Matius pasal 28 ayat 9. Injil Markus pasal 10 ayat 6. Jadilah domba-domba yang tersesat dari umat Israel, lalu baptiskan di atas nama Allah Bapa, Ruh Kudus dan Bunda Maria. Al-Quran memberikan ayat dakwah surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah. Kristen juga dakwah. Maka kalau kita buka Google, dakwahnya kau Islam cok. Makanya mereka cok referensi. Cok ayat dakwah, ke ayat-ayat Injil, ke Yesus Kristus. Ya. Mereka mengatakan Yesus disalib. Islam menjawab tidak. Beda. Kenapa kita katakan agama sama? Kita buktikan. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3, kita jenguk Al-Quran surat An-Nisa ayat 160 ke 156. Allah berfirman, wa qaulihim innaka tannabi sabda Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu wa rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Mereka berbicara tentang Isa Al-Masih putra Maryam. Wa ma qataluhu, tidak pernah dibunuh. Wa ma salabuhu, tidak pernah disalib. Siapa yang disalib? Walakin, alakin kan huruf istidrak, huruf bernama huruf istidrak untuk membantah, untuk menjawab. Yang disalib bukan Isa, yang dibunuh tadi bukan Nabi Isa, yang bernama Yudas Askariot, terjadi pada masa Kaisar Romawi. Saat itu nama Raja Herodes. Kepada Nabi Isa, barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Allah pindahkan dari alam dunia ke alam yang paling tinggi. Itulah keyakinan. Kan beda. Ketika beda ini tidak boleh dikatakan sama. Maka dalam konsep akidah, dalam perspektif akidah, hanjir takun manu agama samanya. Adapun konsep muamalah dibagi oleh ulama supaya Islam tidak kaku. Ukhuwah dibagi 3. Ukhuwah wataniyah namanya. Dalam konsep bernegara 4 pilar tadi.
Ukhuwah insaniyah, sisi kemanusiaan. Orang kafir begitu, orang Islam begitu, orang kafir pesawat, orang Islam pesawat, orang kafir kafir, orang Islam kafir, sama kebutuhannya, nggak ada beda. Tapi ketika bicaranya ketika dalam ukhuwah Islamiyah itu pasti beda. Ini konsep keyakinan. You Katolik punya Tuhan sendiri, kami Tuhan sendiri, cara ibadat sendiri, laku di kembali. Yang penting. Baik, ada waktu yang memisahkan kita. Mungkin ada pertanyaan satu dua. Waktu 5 menit karena Pak Mardi juga kita yang 7 buku tadi juga. Bukan pernah bertanya. Ya silakan. Ada wallah mana kita jarang mendung kan? Anak kan? Alhamdulillah tiur lamdullah jarang mendung. Berkat profesor ini profesor kan? Ujung leh kan? Ini profesor kan? Nak dulu. Baik, bermanfaat hendaknya dan waktu yang memisahkan kita. Yang penting ilmu itu hadir rekayasa. Ilmu itu harus pasti, cara pasti lewat penjelasan. Jadi bina hasilnya dia tanya nilai, baik meramah gitu ya. Baik dia pokok yang pokok ton bina ibu bro, ya kan? Yang penyakit mulai setan dia pun kena. Jadi punya perle sibuk setan, no? Buka Al-Quran surat 40 ayat 3 dan surat Taha ayat 124. Dan banyak ayat lain musyrik hasul dari yang terkena tadi macam dalam Al-Quran kan A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas kan, yang tentang hasul dan sebagainya. Baik, ini tidaklah menggurui, paling tidak kita membagi informasi sehingga agama itu ad-dinun nasihat, saling ingat mengingat dua, tapi ingat baik pribadi dan seterusnya sehingga kita yang selamat dunia dan akhirat sebagaimana dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah syariat. Surat Al-Jasiyah kita tutup. Apa itu syariat? Nanti boleh buka Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Syariat bermayang-mayang ikuti Allah. Fattabi'ha, perintah tegas. Maka hanya dapat buat syariat. Syariat ada salah. Yang salah kita belum mampu menerjemah mana syariat. Syariat dari Allah. Maka jika orang mengadakan dua syariatnya bisa saja Al-Quran karena itu tentang Allah. Pelaksanaan itu manusia. Tapi konsep syariat itu milik Allah. Baik, pegang kau. Inilah dalam kehidupan ini terus kita belajar sehingga kita menemukan jawaban yang bisa menenangkan alam pikiran dan hati kita. Karena tasawuf bicara hati, fikih bicara akal, dipadu sehingga jadilah kesempurnaan. Itulah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.